Satu hal yang dapat memberitahu betapa pentingnya informasi tentang musuh. Artinya, jika Kaisar Yuan Tian tidak terbiasa dengan Qin Yi Chen dan mengirim kaisar kuat lainnya, maka yang terakhir dapat bertahan saat pedang bundar bulan darah memotong dunia tanpa membiarkan setan Yue Kong mengekspos bulan terang di telapak tangannya. Adegan ini membuat semua tamu diam-diam menyebutnya menarik. Meski tidak ada pertarungan besar, tapi sepertinya lebih seru dari pertarungan besar. Kaisar Yuan Tian tersenyum dan memuji. Tidakkah kamu tahu kitab perubahan? Maka beritahu seluruh dunia. Saat itu, lihat siapa yang masih bisa mendung oleh bulan di telapak tanganmu. Namun, Yao Yue Kong juga memiliki wajah yang tenang, menghadapi tatapan kuat dari semua pihak. Perlahan berkata, ini hanya bulu. Saya bebas di masa depan. Saya mungkin juga mendiskusikannya dengan semua Dao. Bentrokan dua kaisar. Ada kebijaksanaan dalam kata-kata mereka. Anda telah memberitahu dunia untuk saya. Maka saya akan mengakuinya dengan murah hati. Bagaimanapun, saya mencerahkan kitab perubahan. Dan Anda mengatakannya. Bulan terang di telapak tangan saya tidak akan hilang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak kekuatan besar kaisar bahkan membuka mulut mereka untuk memberi selamat. Kaisar langit bulan berbakat dan bertenaga iblis. Tolong beri saya lebih banyak nasihat mulai sekarang. Ya. Leluhur keluargaku selalu mengatakan bahwa Kaisar Yue Kong sangat terkejut bahwa dia adalah iblis langit saat itu. Ketika aku melihatnya hari ini, perilakunya bahkan lebih baik. Mereka belum mengetahuinya, dan mungkin saja di masa depan akan mungkin untuk menerobos istana langit tinggi bersama Yao Yue Kong. Selain itu, Kaisar Yuan Tian tidak berani dan tidak ingin mencap Yao Yue Kong sebagai anti pencuri. Jadi mengapa kita tidak mau berteman? Dan di antara para tamu dari semua sisi, memang ada beberapa orang kuat yang diam-diam bergerak. Jika keluar dari pertemanan antara leluhur dan klan Yao Yu, bukan tidak mungkin mendapatkan sedikit petunjuk tentang kitab perubahan. Para tamu dari semua lapisan masyarakat sangat menghormati Yao Yue Kong, terutama setelah mempelajari kekuatan buku perubahan yang terakhir. Kaisar Yuan Tian menatap matanya, tidak cemas atau marah, seolah-olah dia sudah menduga bahwa kedua kaisar itu berjuang untuk garis depan. Bagaimana mungkin kedua kaisar itu memerah seperti junior? Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yao Yue Kong, surga memiliki yin dan yang. Dalam pertempuran ini, dia dan Yuan Tiandi telah saling menang dan kalah, dan tidak satu pun dari mereka yang kalah. Yao Yue Kong bertukar salam dengan para kaisar dari berbagai pihak satu persatu. Adegan ini membuat banyak kekuatan besar sedikit tersanjung, dan bahkan sedikit mengubah ekspresi Yuan Tiandi. Anda tahu, mantan kaisar iblis muda adalah yang paling meremehkan adegan seperti itu. Setelah menyapa, Yao Yue Kong tidak lupa menoleh untuk melihat Kaisar Yuan Tian, dan tersenyum. Sahabat Yuan Tian, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah memahami kitab perubahan sejak Henggu? Kaisar Yuan Tian terdiam sejenak. Tidak banyak. Yao Yue Kong tersenyum bangga, seperti anak muda yang dipuji. Klan penenun ilahi kembali bersemangat lagi, dan Yuan Tiandi dan Qin Yi Chen diam-diam memahami kerumunan. Permaisuri Zia juga berdiri, tetapi senyumnya sedikit tidak wajar setelah mendapat izin dari Kaisar Yuan Tian. Dia pergi untuk menerima tamu lain. Tetapi Permaisuri Zia baru saja pergi, tetapi dia melihat 1000 bintang muncul di belakang Yuan Tiandi. Pisau pencuri, kamu telah tumbuh banyak selama bertahun-tahun. Setidaknya mulut ini tidak seperti sepotong besi bekas kayu busuk. Bintang-bintang mempesona, dan semangat juang tinggi. Saya bisa melihat bintang vanila berjalan dengan naga dan harimau, dan jubah brokat menari, yang sepenuhnya menunjukkan putra kaisar. Minuman dingin ini juga menghentikan Qin Yi Chen yang baru saja akan berkeliaran di sekitar klan Senzi. Dia menoleh ke belakang dan melihat ada orang lain di samping Fan Wanxing, dan itu adalah Xiao Yuankui, yang sekarang menjadi kaisar dan selir. Selir kekaisaran bukanlah selir samping, tetapi kecuali ratu, wanita haram lainnya semuanya disebut selir. Tetapi tampaknya dengan kekuatan dan latar belakang Xiao Yuanqi, itu adalah istana Fan Fanstar yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat pernikahan, saya mendengar bahwa itu lebih megah dan megah daripada klan Senzi, tetapi Qin Yi Chen tidak ikut. Dan sampai jumpa hari ini, Fan Fanstar bersinar dengan bintang, dan matanya setajam obor bintang. Xiao Yuan tidak memiliki keanggunan, seolah-olah dia memiliki kekuatan seorang kaisar, dan celah antara mata Putri Wenqing dan Putri Wenqing dapat terlihat dengan jelas. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa temperamen Putri Wenqing tidak baik, tetapi yang pertama masih seperti keluarga cabang emas dan daun giok, dan Xiao Yuankui telah beradaptasi dengan status kaisar dan selir. Apa yang menyebabkan alis pedang Qin Yi Chen sedikit terangkat adalah kekalahan lawan ini telah menembus kaisar. Fan Wanxing dan Xiao Yuankui juga dianggap sebagai pasangan suami istri yang telah menarik banyak perhatian. Kali ini mereka menerobos kaisar. Mereka baru saja keluar, dan mereka tercerahkan. Yang pertama mulia dan yang terakhir mulia. Tapi bintang Fan Wanxing yang sangat keren membuat Qin Yi Chen ingin sedikit tertawa. Apakah kamu di sini untuk bertarung? Fan Fanstar berkata dengan suara dingin. Saya di sini untuk memberitahu semua tamu bahwa pencuri yang menentang tidak layak untuk berbicara di depan ayah saya.
Kaisar Yuantian berdiri di samping, tidak berhenti atau memberi semangat. Kaisar Fan Yujun mengertakkan gigi di Qin Yichen tetapi tidak repot-repot berpura-pura, seolah putranya bisa menginjak pisau pencuri di bawah kakinya. Qin Yichen memiringkan kepalanya. Ini bukan apa yang bisa dikatakan oleh para jenderal yang kalah. Di masa lalu, Qin Yichen telah lama berpaling dari provokasi ini. Tetapi kali ini, matanya yang seperti pedang menatap Fan Fanstar, penuh dengan provokasi. Karena, saudara ayahmu menyerang saya sangat ingin melampiaskan amarah saya dengan putranya. Saya harus mengakui bahwa Fan Fanstar telah menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Dan Xiao Yuankui juga sama. Tetapi Qin Yichen tidak berpikir bahwa ini adalah ibu kota yang dapat memulihkan wajah ayahnya. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Begitu ayahmu menemukan pembangkit tenaga listrik kerajaan untuk menyelinap dan gagal, kamu akan berdiri dan melawan. Apakah kamu putra ayahmu sendiri? Qin Yichen menggosok dagunya dengan serius, dan melihat bintang-bintang Fan Wanxing yang memantulkan langit dan bumi, seolah berkata, bagaimana ini sedikit seperti Raja Bintang. Dan ekspresi ini membuat Fan Wanxing marah. Pisau pencuri, jangan bicara omong kosong. Kamu bisa berdiri di sini hidup-hidup, bukankah hanya mengandalkan langit bulan iblis? Tapi aku berani keluar dari belakang ayahku. Apakah kamu berani keluar dari belakang Yao Yue Kong? Kami adalah suami dan istri. Kamu bahkan tidak akan berani menerima tantangan kekalahanmu, kan? Qin Yichen menatap Fan Wanxing dengan mata Kaisar Yuantian yang baru saja menatapnya. Wanxing, kamu telah tumbuh dewasa ini. Fan Fanstar sebelumnya tidak akan mengakui bahwa mereka dikalahkan. Jangan bicara omong kosong. Namun, Fan Fanstar berada di ambang amarah. Pisau pencuri ini berani melihat dirinya sendiri dengan mata sang ayah menatapnya. Perselisihan pada saat ini telah menyebabkan banyak kaisar yang belum meninggalkan pandangan mereka. Meskipun mereka merasa bahwa kemunculan yang disebut Xuanxiang seperti Fan Wanxing adalah untuk menemukan wajah ayahnya, dibandingkan dengan Feng Tianxing. Sekarang bukan kelas sama sekali. Tapi, lihat saja. Dan Xiao Yuankui sepertinya memperhatikan bahwa mata semua kaisar secara bertahap mengarahkan pandangan mereka. Memperhatikan mereka. Dan kemudian bibirnya terangkat sedikit. Dan busur yang indah terangkat. Jangan khawatir. Kami akan menggunakan artefak kekaisaran sebanyak Anda pernah. Jangan pernah menindas Anda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua tamu tiba-tiba menjadi luar biasa. Meskipun Fan Fanstar melangkah dengan gegabah, dia akan kehilangan prestise kaisar begitu dia membuka mulutnya. Namun, kondisi menantang yang baru saja dikemukakan membuat semua pihak merasa bahwa pertunjukan yang benar-benar bagus sepertinya akan datang.